rame bener nih foodies. Kalau ada gerombolan bunda-bunda kayak begini, pasti ada makanan enak dan juga murah ya kan? Dan sebagai foodies sejati kita gas ngenge nggak pakai rem dong. Cheers! Halo foodies, aku Chan Calvin. Sekarang aku lagi ada di tempat dimana mirip sama event besarnya Jakarta, tetapi ini versi mininya. Nah, kita lagi ada di City Plaza, tepatnya di Jatinegara. Dan sekarang kita bisa ngelihat ya, ini versi mininya. Tuh, ada snack-snack yang dibungkus-bungkus seperti ini, ada UMKM, dan banyak makanan yang kita dapatkan di luar maupun di dalam. Nah, aku penasaran banget sih, katanya tuh ada makanan viral yang lagi terkenal banget ada di dalam. Perasaan seperti apa? Yuk ikutin aku terus, tetap di Makan Receh. Ya ampun, acara yang digelar salah satu pusat perbelanjaan ini tuh kayak rame bingits. Ada lebih dari 30 tenan kuliner UMKM beradu peruntungan di foodies di sini. Pengen jajan suasana pasar, pilih lokasi outdoor. Wah, pastinya cocok nih foodies. Mau ngadem ya udah masuk aja ke area indoornya ya. Yang pasti aneka jajanan viral ngumpul di sini. Ini bakso ikan, sosis, mie, pokcai, enoki, ini kulit tahu, brokoli. Ini apa mas? Nah, itu akar prata. Akar prata ya? Lihat foodies ya. Akar prata rasanya kayak gimana ya? Aku penasaran mas, jadi kalau gitu aku cobain ini mas ya. Bikin satu porsi buat aku. Sip. Sebagai makanan sejuta umat, mie emang nggak boleh ke skip ya. Apalagi mie-nya ini juga lucu banget nih foodies. Wadahnya tuh ember kecil, ukuran 750 ml. Kalau tadi mie dengan kuah asal Tiongkok, camilannya yang Nusantara punya aja dong, ya gak? Mbak tahu nggak ini bentuknya beda semua nih? Sama semua ya? Iya. Mbak bisa bedain? Bisa. Coba, yang rasanya rogut ayam yang mana? Rogut ayam Yang ini. Ya rasanya smoke beef yang mana? Ini. Ya rasanya keju yang mana? Ini. Kalau yang rasanya kroket? 2 juta rupiah. Pinter loh mbaknya. Gila yang dagang. Tenan risol ini aslinya jualan di Bandung aja loh foodies. Nah mumpung lagi di sini kita pesen deh ya semua rasa biar nggak penasaran, ntar kebawa mimpi lagi. Nah udah pas nih pesenannya. Kita makan di luar yuk foodies sambil kita nikmatin serunya nih foodies-foodies yang lagi berburu jajanan viral. Rempah-rempah, pedes, tapi pedesnya nggak begitu pedes. Tapi ini minyaknya cukup banyak ya. Wah tapi ini juara sih. Kudunya harus diaduk ya nih. Kalian bisa lihat dulu nih topping-toppingnya. Ada tahu cuman digoreng kering banget. Terus ada juga sosisnya, ada brokoli suwir. Dan juga ada perbaksoan dari bakso ikan sampai bakso sapi. Wah, kece banget nih. Kita langsung sikat pakai sumpit. Mala atau Sichuan pepper adalah rempah asli Tiongkok yang punya rasa pedas getir serta aroma yang khas. Warna kuah malanya ini jujur bikin serem banget ya, sekaligus bikin penasaran sih. Wah, surprise nih, ternyata ada jamur enokinya. Rempah-rempahnya enak. Apalagi dipadu-padankan sama topping-topping yang ada, ya, rame banget rasanya. Kalau ini ayam kan di atas cuma ada ayam doang sebagai toppingnya. Ini tuh toppingnya banyak banget, bener-bener real banyak banget. Dipadu-padankan sama kuah mala ini, rasanya menjadi sesuatu yang baru banget, experience baru buat gua. Dan yang pastinya ini pas banget kalian cobain. Ternyata aslinya tuh kuah mala gak sepedas itu loh foodies. Hangat rempahnya yang kuat bakalan terasa anget banget dari lidah sampai ke perut kita. Kalau dari angka 1 sampai 5, ini level pedesnya adalah menurut gue ya 2. Tapi bentar. Oh, ternyata ada aftertaste-nya nih. Level 3. naik nih, naik. Tapi enak loh. Jadi ada minyak-minyaknya, cuman ini pedesnya masih bisa dalam tahap toleransi nih. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang penyuka pedes, kayaknya kalian harus menambahkan sambal sih menurut gue. Tapi ini enak banget. Ini versi berbeda dengan cara kita memakan mie. Terus tempatnya juga unik banget nih, ya kan? Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah bawa pulang, tempatnya bisa dicuci lagi, dipakai buat naruh odol, naruh sikat gigi, naruh sabun. Bisa juga buat melihara ikan cupang. Cakep ya. Mantep nih malakap nih. Lanjut ke risol Mama Swan. Aduh, risolnya gemoy-gemoy banget ya foodies. Tapi kalau tampilannya sama kayak begini semua, gimana cara bedain isiannya ya? Kalau kita lihat bentukannya begini nih, kita nggak tahu kan di mana yang rasa keju, mana rasa rogut ayam dan lain-lain.
Kalau aku bilang nih kayak apa ya? Ada namanya blend box untuk mainan-mainan. Kalau ini adalah blend resource. Ya, kita akan tebak ya. Kira-kira menurut foodies yang rasa smoke beef yang mana ya? Kita tebak ya. Kita tebakan ya. Kalau menurut aku smoke beef yang ini nih. Sekarang kita cobain ya. Kita cobain. Bismillah, mudah-mudahan tebakan aku bener nih. Ternyata rogut ayam. Wah, ternyata Chan dapat yang best sellernya di Foodies. Risol dengan isian rogut ayam lengkap sama potongan wortelnya juga. Wih, look at that. Isiannya full banget ya. No kopong-kopong klop. Creamy banget. Enak. Kayak comfort food gitu loh. Makanan enak kayak begini sayang nih kalau kita nggak share ke pengunjung lain ya Foodies. Biar abis icipin, mereka langsung ikutan beli risol Mama Swan deh nih. Oh, wah, sama. Coba, sekarang kalian cobain rasanya kayak gimana, enak nggak? Enak? 1 sampai 10 berapa? 9. Kamu 1 sampai 10? 9,5. 9,5. Foodies, jangan bilang-bilang ya, satu kotak yang Chan pegang ini tuh sebenarnya isi rogut ayam semua loh. Oke deh, perut udah lumayan kenyang ya. Saatnya Chan jadi pembalap dulu nih Foodies. Emang ada? Oh, seru banget nih. Aku lagi naik bom car versi mininya. Tuh, ya kan? Situ tuh ada kora-kora juga. Terus juga ada banyak banget tuh. Kita lagi naik mobil-mobilan. Berasa masa kecil kurang bahagia, tetapi ini saya benar-benar bahagia karena kenapa di sini sangat kid friendly. Selain banyak makanan-makanan yang bisa kalian dapatkan di sini dan ini rame banget guys. Nah, kena tipu dikit nih Foodies. Ternyata mobil-mobilan untuk anak-anak dong. Wah, boleh juga nih ya Foodies biar anak-anak yang ikut jajan juga nggak bosen ya kan? Nah, kalau orang tuanya mau ikut happy bisa naik kora-kora juga tuh. Tapi jangan pas perut kosong, apalagi full banget, yes. Abis main kebut-kebutan, ternyata haus juga nih Foodies. Sama lupa juga nih ya, tadi kita belum jajan dessert. Chan kayaknya udah nemu nih solusinya Foodies. Udah jadi pesanan aku, ada combo mango, jadi dimana ini adalah jus mangga ya Mbak ya? Terus bawahnya ini adalah white cream, atasnya ada stiker ras mangonya, ada ketannya, ada kacang wijen, ada fla dan juga ada mangga potongan. Waduh, mau cobain langsung Mbak ya? Nih, kita cobain yang atasnya dulu nih. Ini paling terkenal banget ini di Thailand dan sekarang ada di Jatinegara. Cakep nih. Cobain dulu ketannya. Enak banget. Ini masih hangat ya? Iya. Ketannya hangat, flanya juga menyatu. Terus kita pakai mangganya. Kalau misalkan di Thailand itu mungkin mangganya beda versi, tetapi kalau misalkan di Indonesia ini pakai mangga apa nih Mbak? Mangga harum manis. Mangga harum manis. Makin lengkap nih ya rasanya pas kita seruput si jus mangga yang ukurannya jumbo nih Foodies. Bah, segernya mangga kaleng-kaleng, it's so very yummy. Gaskan, mampir yuk Foodies. Aneka jajanan lazis di sini masih ada sampai tanggal 15 Agustus 2025. Sip! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Enak banget nih. Foodies, Pondok Indah itu kan identiknya sama kawasan elit ya. Tapi siapa sangka di tengah kemegahannya masih ada loh bakmi Jawa model tendaan kayak begini yang tiap hari rame terus dan gak bikin kantong jebol guys. Foodies, kalau malam-malam nyium wangi di jalan arteri, kataku mending berhenti sih daripada nyesel. Karena udah pasti itu wangi dari bakmi Jawa Mas Anto ini Foodies. Karena di sini bakmi Jawa masih dimasak pakai anglo, jadi aroma kayu bakarnya medok banget. Best sellernya udah pasti bakmi Jawa nyemek. Isiannya tuh Foodies, ada daging ayam, telur, dan juga sayuran ditumis bareng di atas anglo. Bah, aromanya Foodies langsung nyerang hidung, bikin ngiler pol ya.
Mie-nya tuh tipe mie kuning basah gitu foodies, ditumis bareng sama bumbu-bumbu dan lengkap sama kecap. Jadi ada rasa manis gurih yang nyatu sama aroma asapnya. Ini kita kaldunya khusus mas, spesial pakai ayam kampung asli sama. Pakai ayam kampung asli foodies. Iya. Ini dia foodies yang bikin harum foodies, pakai kaldu ayam kampung spesial. Nah, ini dia foodies, menu spesial dari bakmi Jawa Mas Anto ini foodies. Mie nyemek. Gak cuma bakmi Jawa nyemek doang foodies, di sini juga ada versi bakmi kuahnya, namanya bakmi godok. Bahan-bahannya sih sama aja foodies, cuman bedanya nih kalau yang ini dikasih kuah dari kaldu ayam kampung. Jadi mie-nya pasti lebih gurih rasanya di lidah. Udah ngiler kan foodies? Ya udah sih, daripada mempengen terus, langsung aja kita sikat menu malam hari ini. Yeah. Aroma smoky-nya kecium banget. Ini creamy banget sih kuahnya. Kuahnya itu kuah tipe light ya, foodies. Gurih tapi nggak begitu kental. Kuahnya itu rasa telur banget, telurnya kerasa banget, cuman nggak bikin enak. Tipe bakmi Jawa itu emang punya ciri khas banget. Pas kena kuah langsung jadi medok, kenyal dan wangi rempahnya nyegrak. Tekstur mie-nya lembut, ukurannya juga lumayan besar, gurih banget, dan agak kenyal juga. Apalagi di sini tuh mie-nya homemade loh, buatannya Mas Anto yang asli orang Jawa. Makanya pas suapan pertama aja tuh berasa diajak nongkrong di warung Jawa Tengah kita. Lihat nih foodies, ayamnya gede-gede banget foodies. Tekstur ayamnya juga pas ya, nggak keras, nggak lembek juga. Bumbunya meresap banget di ayamnya. Yes, karena ayam kampung yang utuh itu langsung direbus tuh lumayan lama foodies, minimal 1 jam biar ngedapetin tekstur empuk and juicy. Beh, mantap. Hey, buat kamu para pencari kehangatan saat malam hari, wajib banget nih cobain bakmi godok Mas Anto ya foodies. Tapi nih kalau mau menu paling recommended sama pelanggan setianya, siap-siap deh kamu jatuh cinta sama bakmi nyemeknya. Kita cobain. Lebih berasa manis kecapnya ya, daripada bakmi godok tadi. Tapi enak. Ini kuahnya lebih manis ya foodies, tapi ada gurih-gurihnya juga. Kalau yang mie nyemek ini, teksturnya lebih kenyal ya foodies. Karena kalau yang mie godok dia terlembut, kerendam air, jadi lebih basah. Bumbu-bumbunya tuh kerasa banget foodies, tapi nggak bikin enak. Terus dapat sedikit sensasi kuah kental di antaranya mie-nya yang kenyal, ini bikin nyeruput semakin nikmat. Apalagi kalau ditambahin acar segar, so yummy. Oh iya foodies, nggak cuma bakmi Jawa yang bikin ngiler. Di sini juga ada mendoan yang ukurannya tuh selebar raket padel foodies. Lapisan tepungnya tuh tipis, masih lebih tebal potongan tempenya. Apalagi disantap pas masih anget-anget ya. Kenikmatan seperti makan masakan mama. Ukurannya lumayan gede ya. Teksturnya tebal juga foodies. Ini tingkat kematangannya pas banget foodies. Tidak terlalu basah, tapi nggak terlalu kering juga foodies. Pas banget pokoknya. Jelas teman makan mendoan itu wajib banget sama sambal kecap ya. Biar ada sensasi manis pedas sekaligus, auto makin tancap gas kita ngunyahnya. Perpaduan gurihnya mendoan sama pedasnya sambal kecap. Mantap banget foodies. Foodies, bakmi godoknya approve. Bakmi nyemek yang favorit sejuta umat, approve juga. Mendoan yang ukurannya bisa bikin perut auto kenyang, approve maksimal. Jadi gak heran kan ya kalau bakmi Jawa Mas Anto yang ada di Jalan Iskandar Muda nomor 79 Jakarta Selatan ini selalu rame setiap malam foodies. Soalnya ya emang selazis itu sih. Nah selain itu ada juga menu bakmi goreng dan juga nasi goreng. Kayaknya aku bakal bungkus itu sih.
Bakmi gorengnya belum sempat dicoba di tempat. Tenang, tinggal bungkus bawa pulang buat temen nonton Trans 7 di rumah. Asik. Harganya juga nggak bikin kantong kering kok foodies, mulai dari 20 ribuan aja. Bukanya mulai dari jam setengah 12 siang ya, sampai jam setengah 12 malam. Pas banget nih buat yang makan siang, pulang kerja, atau yang malam-malam mendadak keroncongan, ya udah langsung gasnya yang kesini aja. Problem solved. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Halo foodies, nah anak Jaktim mana suaranya nih? Nih aku mau ngasih tahu kalian ya, tempat nongkrong yang asik, yang rame, yang enak makanannya. Nih, namanya Pancong, Pancong di Blue. Jadi pancongnya tuh ada yang lumer, ada yang mateng. Mau cobain nggak? Mau cobain nongkrong di sini juga nggak? Let's go. Yang pulang kerja atau yang sorenya cuma pengen ngemil tipis-tipis, pas banget lah kalau jajan di sini. Jam 6 sore teng nih, kalian udah bisa nongkrong dan jajan. Mau kue pancong yang lumer atau yang mateng, bebaskan foodies. Bedanya ya cuma di waktu masak dan teksturnya aja. Pancong lumer cuma butuh 2 menit, sementara yang matang kita kudu sabar 3 menit lagi. Hasilnya foodies, pancong matang punya tekstur yang padat, mantap banget ya. Sementara yang lumer nih cuma padat di bagian bawah aja. Sisanya ya lumer bleber-bleber gitu, nikmat. Mas, ini kan udah jadi nih. Tapi ini lumer nggak segini? Kurang lumer dan kurang banyak adonannya. Oh, berarti gagal nih. Gagal. Harusnya lebih lumer. Harus lebih lumer, lebih banyak lagi dia. Kita serahin aja ke masternya, ya Mas ya. Oh iya foodies, pilihan toppingnya juga banyak. Ada coklat, susu, keju, cookies, tiramisu, taro, strawberry, dan bisa juga dikombinasi antar topping. Bocorannya nih, pancong lumer choco crunchy itu yang jadi favorit anak gaul sini foodies. Nah, for your info nih, warungnya Bang Denny alias Bang Diblo ini juga nyediain menu lain kayak mie dan aneka macam minuman. Tapi tetap pancong best sellernya. Dalam sehari bisa ngabisin puluhan kilo adonan loh. Ini baru yang di cabang Cililitan only, belum termasuk yang di Condet tuh foodies. Tahan. Ya mana bisa ya foodies, paling susah banget buat bilang enggak sama yang bleber-bleber luber kayak begini, iya kan? Udahlah pancongnya lumer, toppingnya juga minta ampun banyak ya, and this is smells good. Gaskan sekali lagi, mumpung masih anget nih, langsung kita habek. Nih ya foodies, karena dia tuh lumer, jadi tuh dia ngeblend banget sama si toppingnya. Tadi gue pikir ini susu kental manis, ternyata ini adonannya loh tuh. Mungkin ini kali ya yang bikin jadi tuh enak, greget gitu makannya. Rasanya foodies di mulut tuh bener kayak meleleh gitu loh. Dan emang cocok banget kalau pas baru mateng kayak gini. Wah, enak banget foodies. Manisnya juga pas, nggak yang berlebihan. Tapi ini stroberinya enak kok. Meskipun dia pakai topping strawberry, tapi aroma adonan si pancongnya ini tuh tetap terasa gitu, kayak rasa-rasa ada susu, keju itu lah. Berarti udah paling bener ya Ki, pancong lumer tuh paling asik dinikmati pas lagi anget-angetnya baru turun dari cetakan. Tapi kan nggak sekali makan langsung habis tuh foodies. Kalau udah nggak anget, adonannya tetap lumer tapi jadi agak mengental ya kan? Apa iya sensasi dan rasanya masih sama? Jujur enakan yang baru mateng ya banget ya. Kalau ini tuh karena udah agak dingin, jadi kayak lumernya tuh nggak seasit yang tadi. Tapi tetap enak, tetap adonannya tuh tetap berasa banget ya. Beda cara masak, udah pasti beda hasilnya. Kue pancong kalau dibikin matang ternyata adonannya memadat, jadi mirip kue pukis foodies. Tapi rasanya sama nggak sih Ki? Ini dia tuh lebih padat gitu, nggak kayak yang ini kan lumer ya, lebih lembek. Ini tuh benar-benar padat ya. Enak, teksturnya tuh kayak kue pukis, tapi ini lebih, kan kalau kue pukis lembut banget ya, kalau ini agak sedikit lumayan padat, lumayan keras gitu lah. Aroma adonannya berasa banget. Cuma tetap the best lumer sih kalau aku. Ini kalau crunchy-nya bener-bener enak banget, bener-bener crunchy, coklatnya juga nggak yang manis banget, manisnya pas.
Foodies, adonan pancong lumer itu lebih kental dibanding kue pukis. Itulah kenapa saat matang teksturnya lebih padat ketimbang kue pukis. Tapi bahan dasarnya sama kok, ada telur, gula, pengembang, mentega, dan santan. Nah, kalian tim mana nih? Tim lumer atau mateng? Ini sering nongkrong di sini. Ini Bang, Favoritnya apa? kalau favoritnya itu pancong lumer. Berarti tim lumer ya? Iya. Tim lumer. Weh, Foodies tim lumer kita. Ada yang suka yang padat, matang, ada yang suka nggak? Siapa yang suka? Matang? Oh, suka yang matang, suka yang lumer. Wih deh, mantap. Kalau kata makan receh mah, ini cara nongkring gaul terreceh ya Foodies. Soalnya seporsi pancong lumer itu harganya mulai dari Rp7.000. Ini buat yang ori. Tapi kalau kalian pengen nikmati to the max, cobain deh yang double keju cuma Rp14.000 aja. Worth it sih nih. Oke Foodies, buat aku ini enak banget semua pancongnya, the best banget. Apalagi yang lumer. Nih buat kalian ya, anak-anak Jaktim dan sekitarnya. Kalau mau ngecil, mau nongkrong, datang ke sini nih. Namanya Pancong di Blue. Catat nih alamatnya, Pancong Lumer di Blo ada di Jalan Cililitan Besar di Cililitan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ini dia nih, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini bukan lagi bikin nasi goreng, apalagi lagi bikin kenangan indah ya Foodies. Aduh. Ini tuh lagi bikin jazbas, salah satu makanan jalanan yang famous banget alias terkenal di Iran dan di Azerbaijan. Foodies, ini saya lagi magang nih di restoran di kota Tabriz, Iran nih. Yang jualnya malah pergi. Baba. Gak bahaya tak Uncle, main tinggal-tinggal aja. Duh, bye-bye tuh, bisa gosong nanti jazbasnya di tangan si Adel. Wangi banget Foodies, aromanya nih Foodies ya. Ini saya lagi ada di kota Tabriz, Iran Foodies. Malam-malam gini tuh enaknya kulineran yang anget-anget Foodies. Ini saya pesan 2 menu. Yang pertama ini namanya Zesbus. Bukan Josbus, Zesbus. Nah, yang kedua ini namanya Zigar Borsov. That's right. Ternyata ini nggak cuma daging, jadi ada sapinya, ada orangnya, sama dikasih cacah-cacahan liver, hati. Ini enak, gurih, pedes asli, gurih banget, pedes. Ini endol. By the way, jazbas ini nih kalau dilihat-lihat mirip kayak puruluk dage atau tumis oncom dage ya Foodies. Kerewel-kerewel gimana gitu bentukannya. Jeruan-jeruan yang udah dicacah dan dipotong-potong dikasih irisan bawang bombay, tomat atau kentang juga boleh. Mateng ini bisa dipanggang atau digoreng bareng sama bumbu. Wih, sim to the point banget ya, alias simple. Ini kok kayak daging sapinya nih daleman segala bisa terus. Jadi ada rasa kalau digigit tuh agak keras kayak gitu. Terus dari apinya ini ampon nempel di gigi, sama dari bawang putihnya nih, ini bikin aromanya wangi dan bikin makin lapar guys. Selain di Iran, jigar-jigaran ini juga terkenal di Turki dan beberapa negara Asia Selatan juga Asia Tengah Foodies. Bahkan namanya aja sama, jigar. Sebenarnya jigar itu sebenarnya dia kayak sate kalau di Indonesia. Cuman ini namanya jigar borsov. Dia pakai hatinya sapi, dipotong-potong, digoreng, dikasih bumbu, cuma pakai garam doang, simpel lagi. Tapi rasanya enak. Kelihatannya sih simple banget ya Foodies, bumbu dan juga cara masaknya. Tapi soal rasa jangan ditanya. Yalah sih setelah Foodies, masa enggak? Ya kan Del? Nah, kita cobain sama cabai Foodies. Dua,
No, I'm okay with that. Kalau di Indonesia pedes, ini kayak cabai hijau gitu. Tapi kalau cabai hijau Indonesia itu kan enak pedes. Nah ini cabai hijau pedas. Nah, kalau Fris mau cobain juga yang jualan Jazbes sama Jigar Borkosh ini di Iran tuh banyak banget foodies, ada di mana-mana. Terutama di kota Tabriz di East Azerbaijan. Karena asalnya Jazbes ini sendiri tuh konon katanya dari Azerbaijan foodies. Nah, kalau si Adeo makan ini lokasinya ada di Tabriz Bazar. Yes. Terus saksikan makan receh, karena ada makan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan budel. I like it.